Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk dengar firman-Mu. Ampuni setiap salah dosa kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur sama Tuhan buat anugerah Tuhan sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Imamat. Kita akan melihat kitab Imamat Imamat 19 ayat yang ke 17 ya. Imamat 19 ayat yang ke-17. 17 firman Tuhan katakan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu sendiri. Ya, di sini firman Tuhan katakan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu sendiri. Ternyata di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita jangan menyimpan namanya akar kepahitan. Jangan menyimpan akar kepahitan, jangan membenci saudara kita, jangan membenci sesama kita, tetapi firman Tuhan katakan kita harus tegur ketika dia salah. Ya, ketika dia salah kita tegur dengan kasih. Dan firman Tuhan jelas menyatakan bahwa di dalam kehidupan kita ini kita belajar untuk supaya tidak menimbulkan dosa di dalam diri kita sendiri. Dengan cara bagaimana? Tadi kalau kita melihat ayat yang ke-17 ini, kita melihat yang pertama yaitu jangan engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Pertama, jangan membenci. Kedua, kita harus tegur. Ketika ada orang yang berbuat salah, kita harus mengampuni, kita harus mengasihi, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Ya, karena di dalam kehidupan ini kita belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Yang menegur kita, yang mengingatkan kita adalah firman Tuhan. Mungkin selama ini kita mulai jauh dari Tuhan. Mungkin selama ini kita mulai tidak dekat dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita membenci saudara kita, membenci sesama manusia. Menyimpan akar kepahitan itu tidak bagus. Dan ketika kita menyimpan akar kepahitan, kata firman Tuhan di dalam Imamat 19 ayat 17 itu jelas, ya. Ketika kita menyimpan akar kepahitan, maka
Firman Tuhan katakan, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jadi kita harus mengampuni. Ya, kita harus mengampuni. Kita harus mengasihi. Sebab firman Tuhan mengingatkan, cuma jangan gara-gara dia, jangan gara-gara si A atau si B, kita tidak masuk dalam kerajaan surga atau di Yerusalem baru. Kita tidak berada di Yerusalem baru, tetapi kita ada di api neraka. Oleh sebab itu kita yang ada pada saat ini, dimanapun kita berada, jemaat Tuhan, jemaat mesianik yang Tuhan percayakan, kita mau tetap semangat, kita mau tetap berjuang, tetap kita andalkan Tuhan. Dan jangan pernah menyimpan akar kepahitan. Ya, jangan membenci saudara kita, jangan membenci sesama manusia. Karena kalau kita baca di kitab di suratan Yohanes katakan, ketika kita membenci saudara kita, tidak mengampuni. Ya, di kitab Yohanes juga. Ya, katakan kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa kita di surga tidak akan mengampuni kita. Jadi kita mau belajar untuk tetap mengampuni sesama manusia. Ya, karena di dalam kehidupan kita ini kita tetap belajar untuk selalu melakukan firman Tuhan. Ya. Karena ketika kehidupan kita yang ada, kita mau lebih dekat dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan berkarya dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan yang akan berkarya dalam keberadaan kita. Tuhan yang akan campur tangan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita yang ada pada saat ini, mari kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, jangan cuma gara-gara si A kita tidak masuk dalam Yerusalem baru. Jangan gara-gara si B kita tidak masuk di dalam Yerusalem baru. Tetapi kita jauh dari Yerusalem baru. Ya, karena firman Tuhan katakan akan ada langit dan bumi yang baru. Ya, akan ada langit dan bumi yang baru. Kalau kita membenci saudara kita, ya, kalau kita benci saudara kita, maka yang terjadi adalah kita tidak akan masuk di dalam Yerusalem baru. Langit dan bumi ini akan berlalu, kata firman Tuhan. Tetapi perkataan firman Tuhan itu tetap kekal selama-lamanya. Jadi dalam kehidupan kita yang ada, kita mau belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Orang membencimu, orang mengkhianatimu, engkau tetap ampuni. Orang menjelekanmu, engkau tetap mengampuni. Karena ini adalah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan juga jelas. Kalau kita baca di perjanjian baru itu jelas. Ya. Kita harus mengampuni orang lain supaya kita diampuni. Kalau kita tidak mengampuni, maka atau kita membenci sesama kita, membenci saudaramu di dalam hatimu, itu hanya di dalam hati saudara. Di dalam hati, kata firman Tuhan, itu dosa di hadapan Tuhan. Belum diucapkan, belum ada istilahnya berkata, oh begini belum, masih simpan di dalam hati, kata firman Tuhan, itu akan menimbulkan dosa bagimu. Ya. Dan ayat yang ke-18 katakan, janganlah engkau menuntut balas dan jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ini kata firman Tuhan. Jadi jangan kita membenci saudara
Dan jangan menuntut balas. Jangan menaruh dendam terhadap orang-orang. Jangan menaruh beban. Kalau kita menaruh dendam, ya di sini katakan dendam, bukan beban, menaruh dendam. Kalau di dalam firman Tuhan katakan, kalau kita baca di Matius juga, jangan menyimpan akar kepahitan. Jangan dendam kepada sesama manusia. Ya, ampunilah mereka. Jadi jelas dalam kehidupan kita, kita mau mengampuni. Saya pernah ada orang berkata begini, oh engkau tidak punya pelayanan ya di pimpinan yang ada pada waktu itu. Tapi saya cuma berdoa, Tuhan ampuni dia. Karena dalam kehidupan kita ini kita mau belajar untuk mengampuni. Saya pernah dulu tahun 2002 waktu saya masih di Bengkulu waktu itu. 2002 atau 2003 ada orang yang menyakiti. Ya, hamba Tuhan menyakiti saya. Tapi waktu itu jujur saya tidak mengampuni. Tapi ada firman Tuhan, ada suara yang saya dengar. Ini jelas suara ini saya dengar. Katakan bahwa pencobaan yang kamu alami itu biasa. Kamu harus mengampuni dia. Kamu harus memaafkan dia. Saya datangin orangnya, saya katakan, saya memaafkan saya. Saya harus mengampuni. Mengapa? Supaya kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan saya. Pada waktu itu saya belum menikah. Ya. Tapi oleh anugerah Tuhan, saya sampai sekarang pun masih belajar mengampuni. Saya tetap harus mengampuni orang yang bersalah pada saya. Karena ini adalah firman Tuhan. Kalau Anda mau diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu mau diberkati oleh Tuhan, ampunilah. Dan jangan menaruh dendam, kata firman Tuhan di dalam Imamat 19 ayat yang ke-18, janganlah engkau menuntut balas dan jangan menaruh dendam. Jangan menaruh dendam. Jangan menyimpan akar kepahitan, jangan menaruh dendam. Ampuni dan berkati. Nah, jadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar untuk bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini ya kita udah baca di dalam Imamat 19 ayat 17 18, Tuhan berfirman kepada kita semua untuk jangan berbuat dosa, jangan menimbulkan dosa di dalam diri kita. Ketika kita sudah mau membenci saudara kita, kita sudah menimbulkan dosa di dalam diri kita sendiri. Jadi dalam kehidupan kita yang ada, kita harus mengampuni. Ampunilah sesamamu manusia. Ampunilah mereka. Mengampuni itu hal yang paling utama. Ya, dalam hidup kita, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Jemaat Tuhan misianik yang ada dimanapun berada, tetap semangat, tetap berjuang. Lakukanlah firman Tuhan. Ya, karena sia-sialah kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Elohim Yeshua HaMashiach, ketika kita percaya dan kita tidak mengampuni, itu percuma. Ya, sia-sia, tak ada guna. Kita percaya kepada Tuhan Yesus tapi masih simpan akar kepahitan, masih tidak mengampuni, sia-sia, tidak ada gunanya. Lebih baik Anda tidak percaya kepada Yesus kalau seperti itu. Percuma. Kata firman Tuhan percuma karena Bapa di surga tidak akan mengampuni engkau. Ketika engkau tidak mengampuni, ketika engkau simpan terus akar kepahitan, ketika engkau tidak memaafkan orang lain, percuma kalau engkau seperti itu. Tapi pada saat ini Tuhan mengingatkan kita semua, dimanapun kita berada, jemaat Tuhan mesianik yang ada, Tuhan mau supaya kita mengampuni dengan ketulusan hati. Mari kita mau tetap setia.
Ketika Anda percaya kepada Yesus, percaya sungguh-sungguh dan lakukanlah apa kata firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan berikan kita kekuatan. Tuhan berikan kita kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Mengampuni orang lain. Memaafkan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa bahwa pasti Tuhan tolong kita semua. Kesaksian saya pernah tidak mengampuni, tetapi Tuhan berikan saya kemampuan untuk mengampuni. Dan sampai sekarang pun ketika ada orang yang menyakiti saya harus mengampuni dia. Karena apa? Karena firman Tuhan jelas katakan, tak ada gunanya ketika kita tidak mengampuni. Percuma kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, percuma. Ya, kalau kita tidak mengampuni. Kalau kita menyimpan dendam, itu percuma, tak ada gunanya. Tapi melalui firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak kerajaan sorga. Tuhan ingatkan melalui firman Tuhan pada saat ini, kita mau mengampuni orang lain. Kita tidak mau membenci orang lain. Kita mau supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang luar biasa. Mengingatkan kepada kami supaya kami mengampuni orang lain. Mengingatkan kepada kami supaya kami tidak membenci saudara kami. Mengingatkan kepada kami supaya kami ada belas kasihan. Mengingatkan kepada kami supaya kami lebih takut akan Tuhan. Melakukan perintah-perintah Tuhan. Melakukan apa maunya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami. Kami mau melakukan firman-Mu. Kami belajar untuk tetap setia kepadamu. Jemaat-jemaat Tuhan Mesianik dimanapun berada, Tuhan berkati. Berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang Tuhan percayakan. Kami rindu kuasa-Mu mengalir. Engkau memberkati setiap pekerjaan umat-umat-Mu. Bisnis usaha mereka dibuat berhasil. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terkhususnya kami berdoa juga Tuhan. Tuhan berikan kemampuan kepada jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu, ketebusan-Mu Tuhan. Supaya mereka mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Mengampuni dengan ketulusan. Ajari kami untuk mengampuni orang lain. Ajari kami untuk selalu berharap. Ajari kami supaya kami tidak simpan dendam. Kami lepaskan pengampunan. Kami lepaskan Tuhan pengampunan. Dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang berkarya, kuasa-Mu yang memberkati seluruh umat-umat Tuhan. Mengucap syukur dan kami berdoa Tuhan buat pemerintahan kami Republik Indonesia. Dari presiden, wakil presiden sampai kepada RT RW, sampai kepada masyarakat yang ada. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Lindungi bangsa kami, tutup bungkus bangsa kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu di bangsa Indonesia ini. Berkati bangsa-bangsa lain juga Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus buat bangsa Israel. Tuhan berkati. Tuhan berkati dengan cinta kasih. Dan akhirnya terimalah berkat damai sukacita daripada Tuhan Yesus memberkati kita mulai saat ini sampai akhir hidup kita. Haleluya. Amin.